siang untuk kita semua. Selamat siang. Teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul komunikasi kelompok dan diskusi kelompok. Kepada teman yang membawa materi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini saat membacakan materi kami yang bertema komunikasi kelompok dan diskusi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok. 1. Pengertian komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari 2 atau 3 orang bahkan lebih. Kelompok memiliki hubungan yang intensif di antara mereka satu sama lainnya, terutama kelompok primer. Intensitas hubungan di antara mereka merupakan persyaratan utama yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok tersebut. Pengertian kelompok di sini adalah kelompok kecil. Tidak ada batasan yang jelas tentang berapa jumlah orang yang berada dalam satu kelompok kecil. Namun pada umumnya kelompok kecil terdiri dari 2 sampai 15 orang. Kelompok juga memiliki tujuan-tujuan yang diperjuangkan bersama, sehingga kehadiran setiap orang dalam kelompok diikuti dengan tujuan-tujuan pribadinya. Dengan demikian, kelompok memiliki 2 tujuan utama, yaitu tujuan masing-masing pribadi dalam kelompok itu sendiri. Yang kedua, karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik kelompok ditentukan melalui 2 hal, yaitu A. Norma. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berhubungan dan berperilaku satu dengan yang lainnya. B. Peran. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Maksudnya adalah apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Yang ketiga, fungsi komunikasi kelompok. A. Hubungan sosial. Maksudnya adalah bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, seperti bagaimana suatu kelompok secara rutin memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. B. Pendidikan. Dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan. Namun demikian, fungsi pendidikan ini tergantung pada 3 faktor, yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan atau diberi, jumlah partisipan yang berperan, serta frekuensi atau kekeraban interaksi di antara para anggota kelompok. C. Persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya memersuasi atau membujuk anggota lainnya supaya melakukan sesuatu berdasarkan norma atau kesepakatan dalam kelompok dan tidak melakukan sesuatu norma yang terlalu bertentangan dengan kesepakatan yang telah berlaku atau telah disepakati dalam kelompok. D. Pemecahan masalah atau problem solving dan perbuatan keputusan atau discussion making. Pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan alternatif atau solusi yang tidak diketahui sebelumnya, sedangkan pembuatan keputusan berhubungan dengan pemilihan antara 2 atau lebih solusi. Ya, E. Terapi. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Yang keempat, teori komunikasi kelompok. Komunikasi dalam kelompok merupakan bagian dari kegiatan keseharian orang. Sejak lahir, orang sudah mulai bergabung dengan kelompok primer yang paling dekat, yaitu keluarga. Kemudian seiring dengan perkembangan usia dan kemampuan intelektual, kita masuk dan terlibat dalam kelompok-kelompok sekunder lainnya yang sesuai dengan minat dan keikutsertaan kita. Ringkasnya, kelompok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita, karena melalui kelompok memungkinkan kita dapat berbagi informasi,
pengalaman dan pengetahuan kita dengan kelompok lainnya. B. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok juga merupakan percakapan yang sudah direncanakan antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau untuk memperjelas suatu persoalan di bawah pimpinan seorang pemimpin. Diskusi kelompok juga merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif atau bersama untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Menurut Jamara, diskusi kelompok memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, melibatkan sekelompok individu; yang kedua, melibatkan peserta dalam interaksi tatap muka; yang ketiga, memiliki tujuan dan bekerja sama; yang keempat, mengikuti aturan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman yang membawakan materi. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan kami buka, tetapi lewat media sosial di WA. Nanti kami akan mengirim videonya di YouTube dan kami copy linknya akan masuk ke YouTube supaya teman-teman yang lain bisa nonton dan bisa kasih saran atau pertanyaan. Dari media sosial kita semua bisa kasih pertanyaan supaya kami dari kelompok 6 juga bisa menjawab juga lewat media sosial di WA. Nanti materinya juga kami kirim di lewat WA. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dari kelompok 6 ya, kami kelompok 6 akan membuat grup. Di dalam grup itu kami bentuk dengan Bapak Supri ya, itu pribadinya. Kalau umumnya kami kirim copy linknya, kasih masuk ke grup plus kita punya. Terima kasih.